Suatu ketika Nabi SAW mendatangi kami, sementara kami dan para sahabat ini sedang membicarakan sesuatu. Kata Nabi SAW, "Ma tadzakarun?" Apa yang kalian bicarakan ini? Maka mereka mengatakan, "Nadhkur sa'ata ya Rasulullah." Kami sedang berbincang-bincang soal kiamat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Bi abi ummi wa ruhi lan taquma aisa'ah hatta tarawna qablaha ashra ayat." Demi bapakku, ibuku dan ruhku, kata Rasul, tidak mungkin tegak hari kiamat sampai sebelumnya kalian melihat 10 tanda-tanda besar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ad-dukhan, asap yang tebal di langit, wad-dajjal, keluarnya dajjal, wad-dabbah, keluarnya binatang dari perut bumi yang melata dan bisa bicara, wa tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari arah barat, wa nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam, wa Ya'juj wa Ma'juj, dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, wa thalathatu khusuf, khasfun bil masyriq wa khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bil jaziratil arab. Dan munculnya 3 gempa dari arah barat, dari arah timur, dan dari jazirah Arab. Wa akhiru dzalika, dan yang terakhir dari itu semua, narun takhruju min qa'ri adnin tutridun nasa ila mahsyarihim. Munculnya api dari perut bumi Aden, dan mereka menggiring manusia ke tempat berkumpulnya kiamat bagi mereka. Ma'asyiral muslimin, pada minggu-minggu yang lalu di tempat ini juga saya jelaskan kepada antum tentang tanda-tanda kiamat besar, nuzul Isa bin Maryam, turunnya Isa bin Maryam. Kapan terjadi matahari terbit dari barat ini? Sebagian para ulama mentartib bahwa alamat yang pertama kali muncul adalah khurujud Dajjal. Dajjal keluar, yang sebelumnya Imam Mahdi telah keluar sebagai muqaddimah alamat besar. Kemudian Dajjal berperang bersama Imam Mahdi, tapi Imam Mahdi tidak sanggup melawan Dajjal dan tentaranya. Terpaksa Imam Mahdi pun bersembunyi di Bukit Tur dan kaum muslimin. Allah takdirkan ketika mereka berkumpul di Bukit Tur, turunlah Isa bin Maryam. Kemudian Isa bin Maryam membunuh Dajjal. Maka fitnah terbesar di alam semesta ini hilang dengan terbunuhnya Dajjal. Selang beberapa tahun dari terbunuhnya Dajjal, benteng Ya'juj dan Ma'juj hancur, sehingga mereka keluar sebagai kaum perusak bumi yang jumlah mereka 2/3 manusia. Sebagian para ulama mengatakan Allah menciptakan manusia itu dibagi 3. Yang sepertiganya kita, manusia-manusia turunan Adam, dan 2/3 adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi jumlah mereka banyak.
dan mereka menjadi penghuni neraka. Dan tidak ada satupun Ya'juj dan Ma'juj masuk surga. Dan Allah takdirkan seperti itu. Sehingga kemudian Isa bin Maryam yang sebelumnya mampu membunuh Dajjal tidak sanggup menyerang dan melawan Al-Ya'juj dan Ma'juj. Sampai-sampai Allah perintahkan, sebaiknya kau bersembunyi dan orang-orang yang selamat denganmu kembali ke Bukit Tur. Maka mereka kembali ke Bukit Tur. Sampai ketika mereka pun kekurangan bekal, kekurangan makanan dan minuman, hampir-hampir mereka mati kelaparan. Maka Isa pun berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah kirim naga semacam ulat, dan ulat ini yang menghancurkan seluruh Ya'juj dan juga Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj inilah, maka bumi dipenuhi dengan kebaikan. Kembali bumi ini subur. Kembali bumi ini penuh dengan buah-buahan, penuh dengan makanan, penuh dengan binatang-binatang ternak, dan kehidupan manusia semakin membaik. Bahkan Rasul mengatakan, tuba liman asya ba'dal masih. Beruntung bagi orang-orang yang hidup di zaman Masih Isa bin Maryam, karena kehidupan mereka sangat damai. Setelah kemudian Isa bin Maryam meninggal dunia, yang sebelumnya Al-Mahdi meninggal dunia, maka di sini ada selang waktu yang tidak tahu apa yang terjadi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang jelas bahwa apabila tanda-tanda kiamat besar sudah muncul, maknanya tanda-tanda ini membuka gerbang kehancuran alam. Berbeda dengan tanda-tanda kiamat kecil. Sehingga alamat setelahnya maka dimulai ketika manusia sudah mulai meninggalkan keyakinan Isa bin Maryam. Maksudnya keyakinan Islam yang diarahkan oleh Isa bin Maryam setelah kematian Al-Mahdi. Karena ketika itu Isa tidak boleh menyampaikan risalah, karena dia bukan lagi seorang nabi, tapi harus meluruskan akidah umat manusia untuk memeluk agama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu banyak orang-orang Yahudi, banyak orang-orang Nasrani yang masuk ke dalam Islam. Kenapa? Karena mereka menyaksikan bahwa Isa bukan Tuhan, Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan satu di antara tiga Tuhan, tapi Isa hanya manusia biasa, sama dengan mereka. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong masuk Islam, sehingga Allah isyaratkan dalam Al-Quran, wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian besar ahli kitab pada hari kiamat akan beriman kepada Allah lewat Isa bin Maryam. Sehingga banyak orang yang masuk Islam sampai wafatnya Isa bin Maryam. Ketika wafatnya Isa bin Maryam inilah, maka kemudian manusia semakin jauh dari Al-Mahdi, semakin jauh daripada ajaran Islam yang diluruskan oleh Isa bin Maryam. Maka mulai manusia terbelah menjadi dua. Ada yang mulai sedikit demi sedikit kufur, kembali kepada jalan syaitan, kembali kepada kesesatan kembali. Dari situlah ikhwatu fiddin, Allah kirimkan adab kepada mereka. Apa adabnya? Allah kirimkan asap yang tebal yang membuat siksaan kepada orang-orang kafir dan munafik. Dan itu Allah katakan dalam surah Ad-Dukhan, fartaqib
yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang sangat tebal dan nyata. Sebenarnya asap ini cukup untuk menyadarkan mereka. Karena bagi orang-orang yang bertahan dengan keimanannya, asap ini tidak membuat bagi mereka itu sakit dan kelemahan, hanya pilek saja. Tetapi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang kembali menjadi munafik, maka apabila menghirup asap itu, maka asap itu keluar dari hidung, keluar dari mata, keluar dari telinga. Dan itu tanda liyamizallahul khabitha minat thayyib, agar makin jelas siapa yang baik dan siapa yang buruk. Nampak nanti di situ. Dari asap yang dihirup itu terbedakan mana mukmin, mana munafik, mana mukmin, mana kafir. Harusnya ketika asap tebal itu datang kepada mereka, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berdoa kepada Allah, Rabbana kshif 'annal adzab, inna mu'minin, inna mu'minun. Wahai Rabb kami, lenyapkanlah dari kami adab ini. Sesungguhnya kami janji kami akan kembali beriman kepada-Mu. Tapi ketika Allah angkat asap itu, ketika Allah hilangkan asap itu, tiba-tiba sebagian mereka kembali menjadi kufur. Subhanallah. Peringatan yang sudah jelas. Dan di zaman sekarang, ikhwan, adab itu tidak menjadi peringatan bagi kita. Lihat tsunami Aceh. Hanya yang tumpah itu lautan Aceh cukup untuk membunuh 200.000 jiwa. Itu baru satu lautan. Belum lautan-lautan yang Allah tumpahkan. Bahkan musibah-musibah di Indonesia ini sudah banyak makan korban. Mulai daripada Lombok, Palu, Banten, kemudian Jawa Barat, Tasikmalaya, atau Garut, atau apa namanya, yang longsor kemarin. Banyak orang meninggal. Tapi betapa banyak orang-orang yang di daerahnya sendiri itu jelas-jelas mereka merasakan azab. Bagaimana Allah mengirim tsunami, hanya sadar sesaat. Setelah kemudian tsunami dilupakan, gempa dilupakan, lalai lagi mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang di lokasi. Gimana kita yang tidak di lokasi? Tentu hanya bisa memandang dan tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya. Ini padahal munculnya alamat tanda-tanda kiamat besar, ya. Tapi masih juga mereka kembali kufur setelah beriman. Sehingga akhirnya pada suatu malam mereka pun lelap tertidur di malam hari. Sebagaimana biasa, mereka terlelap tidur. Ketika datang waktu subuh, orang-orang muwahhidin, orang-orang ahli tauhid, orang-orang yang beriman, sebagaimana kebiasaan mereka, mereka datang ke masjid. Kemudian mereka sholat fajar. Adapun orang-orang kafir, munafik dan fasik, mereka tetap tidur dan tidak melaksanakan sholat subuh. Sesampainya kemudian kembalinya orang-orang yang beriman dari masjid, kemudian kembali ke rumah-rumah mereka. Dilihatnya jam, sudah jam 7. Harusnya matahari sudah terbit, tapi kondisi masih gelap gulita. Akhirnya kemudian mereka menunggu sampai waktu duha jam 11. Tidak juga matahari kunjung untuk terbit, dan suasana masih gelap gulita. Mereka lihat jam lagi, rupanya sudah zuhur, sudah asar, juga tidak muncul matahari. Tapi ketika kemudian
Harusnya matahari itu tenggelam di waktu maghrib. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan matahari itu tulu'us syamsi min maghribiha. Tiba-tiba matahari diterbitkan dari arah barat. Semua manusia terkejut. Yang tidur bangun. Semua manusia menangis. Semua para penyembah berhala taubat dari berhalanya, dicampakkan berhalanya. Semua para doa berhenti berdakwah. Pena-pena diangkat. Orang-orang yang niat untuk kembali kepada Allah sudah telat dan terlambat. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabli aw kasabat fi imaniha khaira. Ketika datang sebagian tanda-tanda alamat dari Rabb, ketika itu tidak akan manfaat lagi keimanan seseorang apabila sebelumnya dia tidak beriman, ataupun sebelumnya dia telah beriman tapi tidak pernah melakukan kebaikan. Maka ketika itu taubat ditutup. Kata ahli tafsir, sebagaimana dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, bahwa ayat ini dzalika hina tatlu'us syamsu min maghribiha, dan ayat ini berlaku ketika matahari terbit dari arah barat. Tidak manfaat lagi iman seseorang. Para duat berhenti berdakwah, para ustaz berhenti mengajar, para penyembah berhala berhenti menyembah berhala dan mencampakkan berhalanya. Orang-orang mengucapkan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin kembali kepada Allah, tangisan di mana-mana. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menutup pintu tobatnya. La haula wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin. Sehingga Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah, badiru bil a'mal, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk melakukan amalan sebelum datang 6 perkara. Salah satunya tulu'us syamsi min maghribiha, ketika matahari terbit dari arah barat. Karena ketika itu tidak manfaat lagi amalan seseorang. Padahal sebelumnya sudah nampak tanda-tanda kiamat besar. Mukaddimah datangnya Imam Mahdi, munculnya Dajjal, turunnya Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, datangnya asap tebal. Tidak mencukupkan mereka untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketika matahari terbit dari arah barat, walaupun itu 1 hari, dan hari kedua kembali kepada porosnya, terbit dari arah timur dan terbenam di barat, tapi 1 hari itu menjadikan penyesalan seluruh manusia di jagat raya ini. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, selang 1 atau 2 hari setelahnya, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala keluarkan dabatun minal ard tukallimuhum annan nas kanu bi ayatina la yuqinun. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala munculkan dabatan minal ard, binatang dari perut bumi. Dan binatang ini tugasnya hanya memberikan tanda saja. Karena ketika itu iman seseorang tidak manfaat lagi. Lalu apa? Sudah terhenti sholat, terhenti zakat, terhenti puasa,
yang sebelumnya beriman kepada Allah dan beramal saleh, maka berbahagia mereka. Tapi yang sebelumnya tidak beriman atau beriman dan tidak beramal saleh, maka kerugian setelahnya. Disinilah dabatul ard tugasnya hanya memberikan tanda di wajah-wajah orang ini. Ini mukmin, ini kafir, ini mukmin, ini kafir. Itu saja. Dia hanya memberikan tanda saja dan berbicara. Berbicara ketika dia hendak menandai orang kafir yang telah bertobat. Setelah terbit matahari dari arah barat, kemudian binatang itu menunggu dari solatnya. Setelah dia solat, maka binatang itu mengatakan, al-an tusalli, oh sekarang kau mau solat ya? Maka tidak diterima lagi solat anda. Maka kemudian dipukul hidungnya dan dicap kamu kafir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama berselisih pendapat tentang dua riwayat. Karena ada riwayat yang mengatakan awal ayatin tulu'an ad-dajjal, bahwa yang pertama kali tanda-tanda kiamat muncul itu disertai munculnya Dajjal. Tapi ada yang mengatakan riwayat awal ayat tulu'an tulu'us syamsi min maghribiha, bahwa ayat yang pertama kali, tanda-tanda yang pertama kali muncul pada akhir zaman dari tanda-tanda kiamat besar adalah terbitnya matahari dari arah barat. Mana yang benar? Dajjal dulu atau matahari dulu? Maka Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kemudian Al-Qadhi Iyad dan para ulama yang lainnya berusaha untuk menjama, menggabungkan dua riwayat yang secara zahir seolah-olah kontradiktif ini. Bagaimana cara menggabungkannya? Sebenarnya dua riwayat ini tidak bertentangan. Kalau yang dimaksud tanda-tanda kiamat besar dan itu letaknya di bumi, maka diawali dengan munculnya Dajjal, karena Dajjal di bumi. Tapi kalau yang dimaksud tanda-tanda kiamat besar yang ada di langit, maknanya munculnya matahari dari arah barat. Maka tidak ada bertentangan di sini. Ikhwatu fiddin dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sedikit saya cerita tentang matahari. Matahari ini diciptakan oleh Allah setelah Allah menciptakan apa yang disebut dengan siang dan apa yang disebut dengan malam. Saya tanya anda, Allah menciptakan matahari dulu atau siang dulu? Atau Allah menciptakan bulan dulu atau malam dulu? Jawab. Ada yang bisa jawab? Matahari dulu atau siang dulu? Bulan dulu atau malam dulu? Siang dulu baru matahari, gitu. Lah cahaya siang dari mana? Baik, saya jawab. Jangan bingung, ada jawaban. Allah mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi itu dan ikhtilafnya, bergantinya ada malam dan ada siang itu, la ayat, sebagai tanda-tanda bagi orang yang punya pikiran. Kalau orang itu cerdas, sehat akalnya, diciptakan langit dan bumi, siang dan malam itu sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan matahari dan Allah tidak menyebutkan bulan. Maknanya
bahwa siang dan malam sudah tercipta sebelum Allah menciptakan apa yang disebut matahari dan apa yang disebut dengan bulan. Telah dahulu matahari, dahulu siang dan juga malam. Sebelum matahari sudah ada yang namanya malam, sudah ada yang namanya siang. Itu sebelum diciptakan matahari dan sebelum diciptakan bulan. Karena bukan matahari yang membedakan ini siang dan bukan bulan yang membedakan ini malam. Sebelumnya sudah ada siang, ada malam. Nah kemudian, dan keduanya gelap. Baik siang gelap, malam juga gelap. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari. Allah menciptakan matahari yang memancarkan. Allah dua menciptakan matahari. Kemudian Allah tutup di malam hari cahayanya sehingga jadi bulan, dan Allah buka cahayanya sehingga menjadi matahari. Begitu kata para ulama. Wallahu a'lam. Saya kan hanya menukilkan saja. Antum yang ahli fisika boleh bantah. Kalau enggak punya bantahan terpaksa ikut ustaz. Ikhwah fillah muliakan Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan matahari dalam Al-Quran itu sebanyak 32 kali. Dan selalunya Allah mendahulukan matahari dibandingkan bulan karena manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan manfaat bulan. Matahari selalunya terbit dari arah timur, kemudian akan terbenam dari arah barat. Begitulah matahari. Setiap pagi kita membuka jendela dan pintu, kita lihat matahari terbit dari arah timur. Dan setiap sore kita tutup pintu dan jendela, selalunya matahari terbenam dari arah barat. Pertanyaan, kemana matahari? Apakah matahari mengelilingi bumi? Ataukah matahari pergi kemana? Kalau maklum dalam pelajaran-pelajaran sekolah, tentu matahari mengelilingi bumi. Itu pelajaran yang maklum. Tapi ini tidak benar. Teori ini bertentangan dengan Al-Quran. Matahari tidak pernah mengelilingi bumi. Suatu ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasul memandang matahari yang hendak terbenam. Kata Nabi SAW, "Atadruna aina tadhhab hadhihi syamsu?" Tahukah kalian kemana perginya matahari? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna hadihi tajri hatta tantahiya ila mustaqarriha tahtal arsh. Fatahirru sajidatan fala tazalu kadhalik hatta yuqalu laha irtafi'i warji'i ila matla'iha. Maka Rasul mengatakan, matahari ini, maka dia akan berjalan sampai akhirnya mereka akan kembali ke tempat porosnya di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah dia tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia tidak pernah bangkit dari sujudnya kecuali dikatakan kepadanya, bangkitlah wahai matahari, kembalilah ke tempat terbit. Maka matahari pun kembali dan terbit dari arah timur. Kalau ada orang mengatakan, bagaimana matahari sujud? Ya, matahari sujud.
Karena Allah yang mengatakan, alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas. Tidakkah kau lihat, kata Allah, bagaimana orang-orang yang ada di langit, yang ada di bumi, matahari, bulan, bintang, pohon, binatang melata, dan seluruh manusia, kebanyakan mereka sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sujudnya? Allahu a'lam. Yang jelas mereka sujud. Apa sujudnya kayak antum? Begini. Mereka nggak punya kaki kayak antum dan nggak punya jidat. Allahu a'lam. Yang jelas sujud, selesai. Sebagaimana Allah mengatakan, wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihah. Tidaklah segala sesuatu yang Allah ciptakan itu semua bertasbih, tapi kalian tidak tahu tasbihnya. Tasbihnya bihamdi, dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau Allah perdengarkan antum bagaimana pohon pisang itu bertasbih, maka antum akan mendengar pisang mengatakan alhamdulillah. Jika Allah perdengarkan antum bagaimana nanas itu bertasbih, maka anda akan mengatakan nanas mengucapkan alhamdulillah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perdengarkan kita, sehingga bagaimana tasbihnya? Allahu a'lam. Yang jelas mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Kita ini diingatkan dengan matahari 3 perkara. Pertama, Anda diingatkan dengan hari kiamat. Jika Anda melihat matahari, berarti Anda diingatkan dengan hari kiamat. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hancurkan alam semesta ini, Allah jatuhkan planet dan bintang-bintang, kecuali matahari dan bulan, Allah kumpulkan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan dekatkan pada hari kiamat 1 mil di atas kepala. Maka hendaklah Anda ketika melihat matahari, ingatlah bahwa kiamat ini akan menjadikan matahari itu semakin dekat dengan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, matahari itu banyak manfaatnya kepada kita, dan itu menunjukkan kelemahan kita dan kekuatan Allah. Bayangkan, kalau matahari keluar dari garis edarnya dan mendekat kepada kita, terbakar kita. Tapi kalau matahari menjauh dari tempat edarnya, jauh dari kita, beku antum. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan matahari itu pas di porosnya, sehingga matahari itu membawa kesehatan kepada kita, sehingga tidak membukukan darah, sehingga darah kita mengalir. Dan itu manfaat besar. Dan Anda tidak mampu untuk melihat dengan mata telanjang, dan itu menunjukkan kelemahan. Anda tidak bisa melihat matahari. Coba saja untuk melihat matahari 5 menit saja, pelototin matahari, maka matahari akan memelototi balik antum. Antum tidak sanggup, dan itu lemah. Kemudian matahari ini telah menyinari bulan. Malam itu tentu ikhwan, malam lebih luas dibandingkan siang. Karena kalau alam semesta digelapkan niku, maka gelap semuanya, bukan hanya bumi, semua planet gelap. Tapi kalau matahari ini kan khusus untuk bumi saja. Matahari ini menerangi bumi saja, tapi gelap menggelapi seluruh alam semesta. Artinya gelap lebih luas dibandingkan terang. Ini pelajaran fisika ya. Jadi
Anda bisa bayangkan kalau seandainya matahari yang menerangi bumi ini tidak Allah munculkan sampai kiamat dibangkitkan, sanggupkah negara membiayai PLN untuk menerangi negaranya? Nggak akan ada. PLN angkat tangan. Bangkrut PLN. Ibu-ibu saja komen kalau listrik naik, demo ke PLN. Tapi lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan matahari, menerbitkan matahari dari arah timur, satu jagat raya ini tidak perlu cahaya listrik. Luar biasa. Tembus ke rumah-rumah, tembus ke gua-gua, tembus ke lorong-lorong, dan hemat listrik kita. Ya. Itulah matahari. Lah matahari yang demikian besarnya, ribuan kali lipat, mungkin jutaan kali lipat bumi gitu kan, dijadikan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jal, yang setiap hari terbit dari arah timur dan tenggelam dari arah barat. Nanti satu waktu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan matahari terbit dari arah barat. Ketika itu semua manusia menyesal. Dan itu tanda-tanda alamat besar. Matahari terbit dari arah barat. Para ulama mengatakan seperti yang dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, seorang sahabiah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wa idza kharaja awwalul ayat ay tulu'us syamsi min maghribiha turihatil aqlam wa hubisatil hafadhah wa syahidatil ajsad 'alal a'mal. Apabila terbit matahari dari arah barat, kata Aisyah, maka pena-pena akan dilempar. Gak perlu lagi untuk belajar agama, gak ada manfaat. Tidak perlu lagi seorang ustaz berceramah, gak ada gunanya. Tidak perlu lagi para khatib berkumandang mengkhutbah-khutbahkan agama, tidak ada gunanya. Turihatil aqtar wa hubisatil hafadhah, akan dihilangkan hafalan-hafalan, sehingga setelah matahari terbit dari arah barat, kemudian muncul binatang dari perut bumi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nas kanu bi ayatina la yu'minun. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, apabila telah terjadi ketetapan Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, yang dimaksud ketetapan Allah artinya diwafatkan ilmu dan para ulama, sudah tidak ada lagi para ulama. Maka kemudian beredarlah hadis Nabi SAW yang sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat menakutkan. Saya akan bacakan hadisnya dulu. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza kanat sayhatun fi Ramadan fa innahu yakunu ma'ma'atun fi Syawwal wa tamyizul qabaili fi dzil qa'dati wa tusfaqud dima'u fi dzil hijjati wal muharram wa mal muharram yaquluha thalathan hayhat hayhat yuqtalun nasu fiha harjan wa harjan." Qulna wa ma sayhatu ya Rasulullah? Qala haddatun fi nisfi min Ramadan lailata jum'atin fatakunu
haddatun tuqidun na'im wa tuqidul qa'im wa tukhrijul awatiqa min khudurihinna fi lailati jum'atin fi sanatin kathirati zalazili fa idza sallaitumul fajra min yaumil jum'ati fadkhulu buyutakum wa aghliqu abwabakum wa suddu kuwakum. Kemudian wadassiru anfusakum wa suddu adhanakum fa idza hasastum bis sayhati fakhirru lillahi sujjadan wa qulu subhanal quddus subhanal quddus rabbunal quddus fa inna man fa'ala dhalika naja wa man lam yaf'al dhalika halaka. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah ibnu Mas'ud, perhatikan hadis ini, ngeri kalau kita baca. Apabila terdapat suara yang sangat dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru hara di bulan Syawal. Akan banyak golongan manusia yang saling memisahkan diri di bulan Dzulqa'dah. Akan terjadi pertumpahan darah di bulan Dzulhijjah dan juga bulan Muharram. Kemudian Rasul ditanya, apa yang harus dilakukan di bulan Muharram? Orang ini bertanya 3 kali. Maka Nabi SAW bersabda, sangat disayangkan sekali saat itu manusia akan saling membunuh dan sangat kacau keadaannya. Maka kami bertanya lagi, apa suara yang dahsyat itu wahai Rasulullah yang akan terjadi di pertengahan Ramadan itu? Maka Rasul mengatakan, suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan bertepatan dengan malam Jumat, dan suara dahsyat ini akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri, menjadikan para wanita-wanita terhempas dari kamar-kamar mereka. Pada saat itu akan banyak terjadi gempa. Pada saat itu cuaca yang sangat dingin akan menerpa. Hal itu apabila pertengahan bulan Ramadan di tahun itu bertepatan dengan malam Jumat. Apabila kalian melaksanakan solat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan, maka masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu rumah kalian, tutuplah jendela-jendela rumah kalian, dan selimutilah diri-diri kalian, serta tutuplah telinga-telinga kalian. Apabila kalian merasa ada suara dahsyat, maka bersungkurlah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berzikir, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, Maha suci Allah, wahai Rabb kami, Maha suci Allah. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini dijadikan sandaran oleh sebagian doa tentang akan terjadi huru hara di tahun 2020. Dari sekarang Ramadan tinggal berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan lagi. Betul. 4 atau 5? 4 bulan lagi. Masya Allah. 4 bulan lagi dari sekarang akan terjadi huru hara dahsyat menurut hadis ini. Masalahnya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini apakah derajatnya sahih ataukah derajatnya dhaif? Kalau seandainya hadis ini sahih, maka tentu kondisinya akan mengerikan.
karena akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan itu suara yang sangat dan maha dahsyat. Karena dalam riwayat akan ada bintang berekor kemudian mengelilingi di langit, kemudian akan muncul meteor yang akan tertumpah ke permukaan bumi. Dari situ juga dijelaskan akan muncul dukhan. Selama 40 hari dukhan itu, asap tebal itu akan mengelilingi satu dunia. Dan ketika itu ilmu teknologi katanya sudah tidak akan berfungsi. Maka dari sekarang antum harus mengambil uang-uang antum sebelum ATM macet. Dari sekarang sudah harus mengumpulkan kurma dan makanan sebelum tidak ada yang jual kurma dan beras. Ngeri tidak? Ngeri. Masalahnya ikhwatu fiddin, hadis ini memang banyak beberapa redaksi yang mirip. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian juga hadis dari Fairuz Ad-Dailami juga kurang lebih seperti ini redaksi. Bahwa di pertengahan bulan Ramadan hari Jumat akan terjadi huru hara yang luar biasa, dan itu akan berkepanjangan sampai bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu bulan orang naik haji. Bahkan di bulan Muharramnya itu akan terjadi pembunuhan yang luar biasa. Mekah ini akan bertumpah darah katanya. Kira-kira nih mau haji tahun ini mikir atau mikir? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini tidak benar. Disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, hadis ini adalah hadis maudhu. Apa arti maudhu? Palsu. Dan juga Imam Ibnu Jauzi mengomentari juga hadis yang redaksinya sama tapi dari jalur Abu Hurairah. Itu pun dikatakan haditsun maudhu'un an Rasulillah. Kata Ibnu Jauzi, hadis itu maudhu, palsu, mengatasnamakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Uqaili rahimahullahu ta'ala, seorang pakar hadis, dia mengatakan laisa li hadzal hadis aslun an thiqatin wala min wajhin sabitin. Kata Imam Al-Uqaili, hadis ini tidak ada asalnya dari seorang perawi yang dianggap terpercaya. Bahkan dari segi yang tetap pun tidak ada sumbernya hadis ini. Bahkan dikatakan oleh Imam Hakim sahibul Mustadrak, huwa hadithun gharibul matan, hadis ini aneh matannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala juga mengomentari hadis ini dan mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil. Dan Syekh Albani juga mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Kalau sudah tahu derajat hadis ini, mestinya siapapun yang menceritakan tentang hadis ini kan harus menceritakan tentang derajat hadis, kan gitu. Jangan disampaikan begitu saja. Sebab kalau disampaikan begitu saja, ini akan mengkhawatirkan manusia. Bayangkan coba, sebentar lagi akan terjadi api yang akan menyala di mana-mana akibat meteor yang jatuh ke bumi. Kemudian akan terjadi kepulan asap yang menjadi dukhan yang akan meliputi satu dunia, dan itu 40 hari. Kemudian akan terjadi pembunuhan di musim haji. Kemudian ditakut-takuti teknologi akan mati. Coba kalau teknologi mati, ikhwatu fiddin, kita ini setiap hari dihadapkan kepada teknologi, kan?
Sekarang dokter-dokter di rumah sakit itu pakai apa? Alatnya, pakai teknologi. Tukang ojek saja jadi Gojek, ya. Pakai teknologi juga. Jadi semua bank-bank itu pakai teknologi, ATM pakai teknologi, semua pakai teknologi. Nah, kalau sebentar lagi tidak ada teknologi, apa ndak pusing manusia itu? Maka kalau seandainya betul-betul hadis ini sahih, ya memang sangat mengkhawatirkan. Sudah kewajiban kita untuk persiapan kan gitu. Tapi rupanya hadis ini maudhu. Hadis ini maudhu, palsu. Jangan pernah disebar kecuali antum menyebutkan derajatnya. Hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hasan, enggak apa-apa. Kalau ada yang mengatakan bukankah hadis dhaif juga bisa diamalkan? Boleh diamalkan, tapi dalam masalah fadilah amal. Dalam masalah keutamaan amal, bukan dalam masalah perkara gaib. Ini kan perkara gaib. Itu pun ada syarat-syarat yang ditentukan. Seperti hadis dhaifnya itu tidak terlalu dhaif, sehingga dengan berkumpulnya banyak-banyak riwayat-riwayat yang semakna sehingga terangkat menjadi hasan di ghairihi. Kemudian dinaungi hadis yang sahih dan kita tidak meyakini mengamalkan hadis itu. Ada syarat-syaratnya. Ini bukan fadilah amal, ini sudah masuk bab gaib ini. Ini masuk masalah akidah manusia. Jangan menakut-nakuti dengan hadis ini. Karena ini bukan hadis dari Nabi SAW. Yang saya khawatirkan adalah sabda Nabi SAW, man, barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang menasabkan hadis kepada Nabi SAW dengan sengaja, apa kata Rasul? Maka dipersilahkan tempat duduknya di neraka. Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja. Dia tahu hadis ini dhaif tapi disebarkan. Falyatabawa maq'adahu minan nar, silahkan seret tempat duduknya, masukkan ke dalam neraka. Karena berdusta kepada Rasul itu berbeda dengan berdusta kepada sesama kalian. Kata Rasul, al-kadhibu alayya laisa kakadzibin ala ahad. Berdusta atas namaku itu berbeda dengan berdusta kepada sesama kalian. Karena man kadzaba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, silahkan tempat duduknya di neraka. Ma'asyiral muslimin, sering saya katakan, terkadang ada orang yang memprediksi dekatnya kiamat itu dengan beberapa hal. Contoh dengan melihatnya negeri Saudi yang subur. Ramai kan di YouTube itu. Disorot dari atas, Saudi sudah subur hijau. Padahal yang disorot itu memang daerah-daerah subur. Contoh di daerah Taif. Kalau anda pernah di Saudi, kayak saya pernah hidup di Yaman, pernah belajar di Yaman. Saya pernah belajar di daerah Ib. Ib itu termasuk Thalajatul Yaman, daerah yang paling dingin di Yaman itu. Itu hijau. Di situ banyak kebun-kebun qat, daun-daun narkoba, kalau di kita ini ganja. Di sana namanya qat. Ya. Bahkan saya pernah hidup di Ma'rib, belajar di sana. Ma'rib itu gersah, tetapi bisa jadi subur dengan perairan. Di situ ada kebun jeruk, terkadang setahun sekali ada ditanami padi gandum karena diairi. Padang pasir disulap menjadi kebun gandum. Hijau, tapi sesaat saja gitu ya. Lah di Saudi itu, kalau di Taif itu memang dingin daerahnya. 10 tahun yang silam sudah hijau daerahnya. Jangan yang disuting daerah Taif, coba daerah yang lain yang gersang-gersang itu. Loh, kalau yang disorot daerah Taif memang daerah dingin, ya memang hijau di situ kan begitu ya. Ya memang dari 10 tahun pun sudah subur daerah situ. Kenapa enggak 10 tahun yang silam
mengatakan Imam Mahdi akan datang, Dukhon akan datang, dan begitu seterusnya, kan begitu. Kenapa baru sekarang? Ya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita harus dudukkan sebenarnya secara ilmiah. Kita yakin kiamat akan datang dan kita perlu persiapan. Karena ketika seorang Arab Baduy datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Rasul, kapan kiamat? Rasul tidak mau jawab sampai 3 kali. Sampai Nabi SAW mengatakan, "Wa ma'a'dadta laha." Kau ini tanya kiamat, emang apa yang kau persiapkan? Maka orang ini mengatakan, "La syai'." Aku tidak mempersiapkan apapun, walakinni uhibbullaha war rasul. Tapi aku punya modal, aku ini sangat cinta dengan Allah dan Rasulnya. Kata Rasulullah, "Anta ma'aman ahbabta." Kalau begitu engkau akan bersama idola. Sejak zaman dulu orang itu bertanya kepada para nabi tentang mata sa'ah, kapan kiamat. Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ditanya oleh kaumnya, "Ya Nuh, kapan kiamat?" Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ditanya oleh kaumnya, "Ya Ibrahim, kapan kiamat?" Nabi Musa ditanya oleh kaumnya, "Ya Musa, kapan kiamat?" Nabi Isa juga sama ditanya kaumnya, "Kapan kiamat?" Termasuk Rasul disibukkan oleh sebagian para sahabat tentang pertanyaan kapan kiamat. Semua dari dulu bertanya soal itu. Tapi kan gak kiamat-kiamat. Sebagaimana Nabi SAW ditanya langsung oleh malaikat Jibril lagi yang tanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan kiamat? Rasul mengatakan, "Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il." Orang yang ditanya tidak lebih paham daripada orang yang bertanya. Artinya saya dan engkau itu tidak tahu kapan kiamat. Sudah dekatkah dia? Masih jauhkah dia? Wallahu a'lam. Itu urusan Allah. Tapi kalau terlalu jauh memprediksi, apalagi bersandar kepada hadis-hadis palsu, kemudian sampai tidak dijelaskan derajatnya hadis ini membahayakan, karena memprediksi sesuatu yang tidak ada. Baik, kita akan masuk kepada dukhon, karena hadis ini juga berkaitan dengan dukhon, asap yang tebal yang akan meliputi selama 40 hari, bukan hanya satu Indonesia, satu dunia. Dan dukhon ini sangat membahayakan. Kalau bagi orang yang beriman sih, paling tinggi ngirup dukhon itu paling pilek, ya pusing-pusing sedikit. Tapi bagi orang kafir, kalau dia hirup dukhon itu akan keluar dari telinganya, asap itu akan keluar dari matanya, asap itu akan keluar dari hidungnya, asap itu akan keluar dari duburnya. Bahkan saking panasnya akan membakar kepalanya. Nanti saya akan sebutkan riwayat-riwayatnya. Lah ikhwatu fiddin, dukhon ini bukan main-main. Ini termasuk alamah kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar, bukan tanda-tanda kiamat kecil. Kalau seandainya diprediksi kemudian Ramadan tahun ini kemudian akan terjadi dukhon, ingat, tanda-tanda kiamat besar itu kalau sudah datang tidak bisa dihentikan, tidak akan bisa dihentikan, dan akan terus seperti itu sampai kiamat dibangkitkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita fokus kepada dukhon dan apakah tartib tanda-tanda kiamat itu sebagaimana yang masyhur banyak kemudian diceritakan di YouTube ataupun oleh sebagian ustaz diceritakan bahwa tanda-tanda kiamat besar yang pertama itu dukhon, kemudian Dajjal, kemudian turunnya Isa, dan begitu seterusnya. Kita akan jelaskan di sini sebenarnya tartibnya seperti apa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengulas sedikit supaya ada murajaah sedikit. Sebagaimana tanda-tanda yang kita paham bahwa tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi berapa waktu kemarin di Jabal Arafah? 5. Tanda-tanda kiamat itu ada 5. Satu tanda-tanda kiamat
yang sudah terjadi dan tidak mungkin terulang lagi. Contohnya diutusnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah, terbelahnya bulan, wafatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kabar Rasul tentang peperangan di Siffin, perang antara Muawiyah dan kubu Ali radhiyallahu anhu, dan juga beberapa tanda-tanda kiamat kecil, dan ini tidak mungkin terulang. Sudah terjadi dan tidak mungkin terulang. Kemudian yang banyak ini adalah tanda-tanda yang sudah terjadi dan akan terus terulang-ulang sampai hari ini. Seperti contohnya Fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Itu pernah terjadi di zaman siapa? Umar ibn al-Khattab. Kemudian juga terjadi di zaman Salahuddin al-Ayyubi. Kemudian nanti di akhir zaman akan dikuasai oleh Al-Imam Al-Mahdi. Nanti di akhir zaman. Apakah di tahun 2020 Imam Mahdi muncul? Sudah saya jelaskan di Jabal Arafah. Antum lihat YouTube Humairah Channel. Kemudian juga kematian yang mendadak itu akan terus terulang. Seperti apa kematian mendadak, Ustaz? Seperti lagi tenang-tenang makan, tiba-tiba gempa, mati dia ditimpa rumahnya. Tiba-tiba kena longsor, tiba-tiba ditabrak orang. Itu mati mendadak namanya. Nggak sempat persiapan. Ya. Dan itu akan terulang. Kemudian munculnya Khawarij. Sejak zaman terbunuhnya Utsman, kemudian muncul melembaga di zaman Ali radhiyallahu an. Khawarij itu akan ada sampai hari ini. Bahkan Rasul mengatakan yang terakhir Khawarij itu akan mengikuti Dajjal, dan itu akan terus terulang. Kemudian juga banyaknya peperangan, pembunuhan sesama kaum muslimin gara-gara perkara kecil, bunuh-bunuhan. Bahkan yang lebih sadis, ada anak membunuh orang tua atau sebaliknya, padahal dia muslim atau muslimah. Kemudian juga diaul amanah, hilangnya amanah. Kemudian juga anak yang durhaka dengan orang tua. Kemudian orang berlomba-lomba membangun bangunan tinggi-tinggi. Kemudian juga jeleknya perekonomian. Kemudian persaksian palsu. Kemudian banyaknya orang bakhil. Kemudian diangkatnya ilmu sedikit demi sedikit. Kemudian juga seorang istri ataupun seorang suami yang durhaka kepada orang tua karena istrinya. Itu alamat kiamat juga. Suami durhaka sama orang tuanya gara-gara istrinya. Ya. Kemudian juga termasuk dihalalkannya zina, dihalalkannya sutra untuk laki-laki. Kemudian juga masjid dimegah-megahkan tapi kosong. Kemudian menara ditinggi-tinggikan, mushaf mulai ditinggalkan. Kemudian juga banyaknya orang yang hafal Quran tapi ahli fikih sedikit, para ulama sedikit. Termasuk juga ketika para pemimpin dipegang oleh orang-orang jahil. Kemudian dekatnya zaman, tahu-tahu sore, tahu-tahu siang, tahu-tahu pagi, tahu-tahu ngaca dah tua. Itu kan karena cepat zaman itu. Ya. Kemudian juga terlalu dekatnya pasar. Sekarang kalau antum ke pasar, tidak perlu ke pasar. Mau pesan apa? Pizza di rumah, sudah ada aplikasinya, datang tuh tinggal bayar. Ya. Ini terjadi perang nih di luar. Ini rame banget. Ya. Kemudian juga banyaknya dusta, banyaknya gempa, kemudian juga banyaknya gerhana, kemudian banyaknya perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan, dan banyaknya fitnah di mana-mana. Ini tanda-tanda akan terulang-ulang tuh yang seperti ini. Kemudian yang ketiga, ada alamat yang belum terjadi, dan itu mendekati kepada kiamat besar, mendekati kepada tanda-tanda kiamat besar. Seperti contohnya apa? Munculnya Imam Mahdi.
dikuasainya Baitul Maqdis dan akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin. Kemudian fitnah Ahlas, dan sudah saya jelaskan di sini, fitnah Sarrah, fitnah Duhaimah. Kemudian juga pertolongan kepada kaum muslimin yang kemudian akan dimenangkan ketika perang di Malhamatul Kubra. Termasuk juga pohon, batu akan bicara, bertasbih. Dan ini belum terjadi, dan nanti akan terjadi. Kemudian yang keempat, ataupun seperti Malhamatul Kubra, itu pun tanda-tanda kiamat. Kemudian juga manusia kembali ke panah, ke pedang, ke tombak, gitu ya. Kemudian juga kembalinya khilafah nubuah di tangan Al-Mahdi, itu juga tanda-tanda kiamat. Termasuk juga kembalinya orang Arab menyembah berhala. Termasuk juga disebutkan oleh sebagian para ulama, di mana seseorang sudah susah untuk bersedekah. Lah ini tanda-tanda kiamat belum terjadi. Kalau susah bersedekah, banyak orang penerima sedekah ya. Yang sedekah sekarang yang enggak ada. Ada tanda-tanda kiamat kecil itu, dia berada di tengah-tengah tanda-tanda kiamat besar. Dan itu yang keempat, seperti penghancuran Ka'bah yang sudah saya sebutkan oleh siapa? Dzu Suwaiqataini, seorang laki-laki dari Ethiopia. Ataupun diangkatnya Al-Quran, diangkatnya mushaf dari dada-dada dan dari tulisan. Bahkan Rasul mengatakan nanti akan ada satu malam Al-Quran akan diangkat tulisannya dan hafalannya, sehingga baca Quran hilang tulisannya, mau ngapal Quran hilang hafalannya. Kemudian Islam akan hilang dan tinggal namanya. Kemudian juga akan datang seorang laki-laki dari Qahtan yang akan memimpin di akhir zaman. Termasuk juga akan datang seorang laki-laki yang dikenal Al-Jahjah, dan itu tanda-tanda kiamat kecil di antara tanda-tanda kiamat besar. Adapun tanda-tanda kiamat besar sudah ma'ruf, nanti saya akan sebutkan urutannya. Baik, kita masuk pada permasalahan kita. Dukhan. Apa itu dukhan? Di dalam Al-Quranul Karim, antum bisa baca di dalam surah Dukhan. Surah Dukhan ayat yang ke-10 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanin mubin yaghshan nas hadza adzabun alim rabbana kshif anna al-adzaba inna mu'minin anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun amin thumma tawalla anhu wa qalu mu'allamun majnun inna kashiful adzab qalilan innakum a'idun." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah, "Fartaqib, tunggulah wahai Muhammad pada hari di mana langit akan dipenuhi dengan asap yang sangat tebal yang akan meliputi manusia, dan inilah azab yang sangat pedih." Kemudian mereka pun berdoa agar azab itu dihilangkan. "Ya Rabb, hilangkan azab itu dari kami dan kami akan beriman." Kemudian Allah mengatakan, "Anna lahumudz dzikra wa qad ja'ahum rasulun amin." Bagaimana mungkin menerima peringatan padahal sebelumnya telah datang seorang rasul yang amanah kepada mereka. Kemudian mereka pun berpaling dan mengatakan bahwa rasul itu adalah orang gila. Maka Allah mengatakan, "Sesungguhnya kami yang telah menghilangkan azab, tapi kembali kalian menjadi ingkar. Yauma nabshitul tishul batshatal kubra inna muntakimun." Kami akan menghantam mereka dan kami akan membalas dengan balasan yang setimpal. Ikhwatu fiddin, surah Dukhan ini adalah dalil dari Al-Quran tentang adanya asap.
Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sittan." Segeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara. Yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, duhan. Nah, di sini disebutkan duhan. Yang ketiga, dajjal. Yang keempat, dabbah, binatang yang melata yang bisa bicara, ataupun sesuatu yang khusus ataupun yang umum bagi kalian. Kemudian hadis yang kedua, hadis Hudzaifah. Suatu ketika para sahabat sedang bincang-bincang tentang kiamat. Rasul berkata, sedang bincang-bincang apa kalian? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sedang berbincang-bincang tentang kiamat. Maka Rasul mengatakan, kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 perkara yang merupakan tanda-tanda kiamat besar. Kemudian disebutkan yang pertama duhan, yang kedua dajjal, yang ketiga dabbah, yang keempat terbitnya matahari dari barat, yang kelima turunnya Isa bin Maryam, yang keenam Ya'juj dan Ma'juj, yang ketujuh terjadi gempa dari arah timur, terjadi gempa dari arah barat, terjadi gempa di Jazirah Arab, dan yang terakhir yang ke-10, manusia akan digiring oleh api yang berasal dari negeri Hijaz ataupun Aden, Yaman. Ini 10 tanda-tanda kiamat besar. Nanti saya akan sebutkan tertibnya. Di dalam hadis Hudzaifah ini ada 10 perkara. Pertama duhan, yang kedua dajjal, yang ketiga dabbah, yang keempat tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat, yang kelima turunnya Isa bin Maryam, kemudian yang keenam Ya'juj dan Ma'juj, yang ketujuh gempa dari arah timur, yang kedelapan gempa dari arah barat, yang kesembilan gempa di Jazirah Arab, dan yang ke-10 keluarnya api yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka di Syam. Itu namanya tanda-tanda kiamat besar. Ada 10 ini. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Jarir dan At-Tabrani dengan sanad yang baik, inna rabbakum anzarakum salasa, Rabb kalian telah memberikan peringatan kepada kalian tentang 3 perkara. Yang pertama, duhan, yang akan mengambil seorang mukmin seperti pilek, tetapi ya'khudul kafir. Kalau sampai kemudian duhan ini mengenai orang kafir, fayantafikhu, kemudian dihirup dia, yakhruj min kulli masma'in minhu, maka akan keluar asap dari telinga-telinga mereka. Dalam riwayat dari hidung mereka, dari mata mereka, bahkan dalam riwayat dari dubur mereka. Bahkan dalam riwayat bahwa apabila asap itu melanda mereka, maka kepala-kepala mereka akan terbakar. Sampai sedemikian. Dan tidak perlu saya sebutkan semua hadis-hadisnya. Kemudian sekarang, apa sih dukhon itu? Apa sih makna dukhon itu? Dukhon itu dalam bahasa Arab artinya adalah kalau ada kayu yang dibakar kemudian asap yang mengepul ke atas, itu namanya dukhan. Makanya orang yang merokok disebut tadkhin. Dilarang merokok artinya mamnu'ut tadkhin, ya. Itu secara bahasa. Ataupun orang Arab mengatakan kalau ada debu yang naik ke langit, maka mereka mengistilahkan dengan kalimat dukhan. Itu secara bahasa. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, khamsun qad madaina. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, 5 perkara sudah berlalu dari kita. Yang pertama al-lizam,
yang kedua Ar-Rum, yang ketiga Batsyah, yang keempat Al-Qamar, dan yang kelima Dukhan. Pertama Lizam, artinya Lizam itu kehancuran bagi orang-orang kafir di Badar. Dan Allah mengatakan faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Kemudian yang kedua Rum, maksudnya adalah Romawi yang mengalahkan Persia, yang sebelumnya Persia mengalahkan Romawi. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ghalabatir Rum fi adnal ardi min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan seterusnya ayat ini, bahwa Romawi mampu mengalahkan Persia sebelumnya Persia mengalahkan Romawi. Kemudian Batsyah, juga kehancuran orang-orang musyrik di Badar. Kemudian Al-Qamar, bulan, maksudnya bulan terbelah menjadi dua. Kemudian Dukhan. Dukhan ini juga sudah terjadi, kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kapan itu? Ketika orang-orang musyrik melambat-lambatkan untuk masuk Islam. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah, timpakan kepada mereka pacaklik selama 7 tahun seperti pacaklik Yusuf. Akhirnya betul-betul ditimpakan pacaklik. Maka datang Abu Sufyan kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah dan supaya Allah mengangkat pacaklik itu. Saking tidak adanya makanan, saking tidak adanya minuman, sebagian mereka hampir mati kelaparan. Kemudian mata mereka berkaca-kaca melihat ke langit itu seolah ada asapnya. Itulah yang dimaksud Dukhan, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini maksudnya adalah karena tidak ada hujan, otomatis apa? Tanah-tanah yang ada di bumi ini mengepul ke langit, terbawa angin, terhempas angin, sehingga di langit itu kayak ada asap. Itulah Dukhan, pernah terjadi di zaman Nabi SAW menurut Abdullah bin Mas'ud. Kan nanti ada khilaf tentang masalah itu, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya bahwa bukan itu yang dimaksud Dukhan. Tapi Dukhan itu adalah asap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, asap yang sangat hitam yang akan meliputi satu dunia selama 40 hari. Seorang muslim pun akan pilek dan pusing walaupun sedikit. Tapi orang kafir banyak yang meninggal, tidak tahan dengan sakitnya asap itu. Bayangkan 40 hari asap itu akan turun dan menyelimuti seluruh dunia, masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar, ke gua-gua, ke gang-gang, sehingga semua orang menghirup dan tidak ada yang tidak menghirup. Jadi sangat mengerikan. Makanya Dukhan itu termasuk alamat kiamat besar. Taib. Sebenarnya kalau masalah Dukhan, ikhwatu fiddin, riwayat-riwayat Dukhan ini banyak diriwayatkan para ulama. Banyak diriwayatkan para sahabat, seperti Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis tentang Dukhan. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan tentang hadis Dukhan. Abdullah bin Abi Mulaikah, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali radhiyallahu an, Hudzaifah ibnul Yaman, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Malik al-Ash'ari, Wasilah ibn Asqa, dan Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari, dan banyak lagi sahabat yang meriwayatkan tentang masalah Dukhan ini. Dan kitab-kitab para ulama juga banyak yang membukukan tentang masalah Dukhan ini, seperti Imam Bukhari juga dalam sahihnya menyebutkan tentang hadis-hadis masalah Dukhan. Imam Muslim termasuk juga menyebutkan di dalam kitabnya bab tentang Kitabul Fitan wa Asrati Sa'a, itu menyebutkan hadis tentang masalah Dukhan. Kemudian juga Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Mustadrak Hakim, Mu'jam Tabrani, itu semua termuat hadis-hadis tentang masalah Dukhan. Termasuk juga Imam Ibnu Katsir, baik dalam tafsirnya atau dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah. Kemudian Imam Tabari dalam tafsirnya, kemudian Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, kemudian Al-Qurtubi dalam Tazkirah, kemudian Mubarakfuri dalam Syarah Tirmidzi, dan banyak kitab yang memuat tentang masalah Dukhan. Masalahnya, kapan Dukhan terjadi? Apakah betul sebagaimana yang digambar-gemborkan bahwa Dukhan itu terjadi nanti di Ramadan ini, bentar lagi?
Dan apakah memang tartibnya seperti itu? Dukhon, kemudian Dajjal, kemudian turunnya Isa bin Maryam, dan begitu seterusnya. Ikhwan, tidak ada hadis yang menjelaskan tentang tartib. Karena hadis itu redaksi ke redaksi, itu ada yang dimulai dukhon, ada yang dimulai bukan dukhon. Yang dimulai dengan dukhon saja pakai kalimat dzakara, menyebutkan, artinya Rasul tidak menyebutkan tartibnya seperti itu. Lalu siapa yang menyusun pertama dukhon, kedua Dajjal, ketiga Isa? Siapa? Kok muncul tartib seperti itu? Ini semua kembali kepada ijtihad para ulama. Kalau ijtihad para ulama berarti bisa benar bisa salah. Karena Rasul tidak menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 1 dukhon. Nah, memang ada yang seperti itu, tapi dalam riwayat yang lain tidak disebutkan. Kenapa tidak disebutkan semua riwayat dukhon dulu? Kalau memang dia nomor 1. Ada memang riwayat dukhon pertama, tapi tidak semua riwayat meletakkan dukhon pertama. Ada yang meletakkan Dajjal pertama, ada yang mengatakan tulu'us syamsi min maghribiha pertama, gitu ya. Jadi tidak bisa kita pastikan mana duluan. Tetapi saya akan mengambil pendapat yang paling cantik dalam ini. Pendapat Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar pengarang kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari. Siapa yang tidak kenal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram? Banyak karyanya. Apa kata beliau? Tanda-tanda kiamat besar itu terbagi menjadi 3. Tanda-tanda kiamat besar terbagi menjadi 3. Ada tanda-tanda yang menyebar di bumi. Ada tanda-tanda yang menyebar di langit. Dan ada tanda-tanda yang menunjukkan hanya beberapa langkah kepada terjadinya kiamat besar. Adapun tanda-tanda yang awal, kata beliau, tanda-tanda awal yang akan merubah tatanan bumi. Pertama, keluarnya Dajjal. Kemudian turunnya Isa. Kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian terjadi 3 gempa. Ini kalau 4 perkara muncul, maka akan merubah tatanan bumi. Yang kedua, tanda-tanda yang akan merubah tatanan langit dari tanda-tanda kiamat besar. Pertama, dukhon. Yang kedua, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketiga, keluarnya dabbah, binatang melata yang bisa bicara. Yang ketiga, keluarnya dabbah itu. Ini yang akan merubah tatanan langit. Dan yang terakhir, tanda kiamat yang mendekati kepada kiamat besar. Dan itu dimulai dari api yang menggiring umat manusia dari Yaman ke Syam. Nanti manusia akan berkumpul di situ dan Allah kiamatkan. Dan ini dengan cara, jadi tartib ini, kata Imam Ibnu Hajar, adalah tartib yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tayyibi. Imam At-Tayyibi ini termasuk ulama hadis, ulama tafsir, ulama bayan, dan dia yang mensyarah kitab Miskatul Masabi. Dia juga yang mensyarah kitab Al-Kasyaf. Dia juga memiliki khulasah dalam usulul hadis. Memang ulama besar. Dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Jadi posisi dukhon itu di tengah, bukan di awal. Jadi kalau kita urut, Dajjal dulu, kemudian turunnya Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian gempa dari arah barat, gempa dari arah timur, gempa dari jazirah Arab, baru kemudian dukhon. Setelah itu terbitnya matahari dari arah barat. Setelah itu keluar dabbah, dan yang terakhir api yang menggiring manusia sampai ke Syam. Begitu tartibnya.
Kenapa jadi dukhon dulu? Ini tertib ulama. Lah yang ini saja ijtihad ulama ini. Karena dalam masalah tartib ini ulama sangat dahsyat perselisihannya. Tidak bisa diprediksi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Semua punya prediksi masing-masing, punya tartib masing-masing maksudnya. Jadi jangan kemudian seolah-olah pasti akan terjadi dukhon di tahun 2020. Ya memang ada sebagian orang yang memastikan, ada yang kemudian tidak memastikan. Yang tidak memastikan dari segi bahasa seolah-olah memastikan masalahnya, kan begitu ya. Bahasa retorikanya itu seolah-olah memastikan, padahal dia sudah ngomong ya mudah-mudahan prediksi dia salah, tapi habis itu kemudian menakut-nakuti manusia. Begini, begitu, begini, harus kumpulkan kurma 1 tahun, nanti kalau kelaparan kan sudah banyak kurma, katanya. Ikhwatu fiddin, ini perkara gaib ya. Ini bukan perkara-perkara enteng, ini perkara keyakinan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang masalah perselisihan dukhon, pertama ulama mengatakan bahwa dukhon itu sudah pernah terjadi. Dukhon itu pernah terjadi. Kapan? Di zaman Nabi SAW, dan itu adalah pendapat siapa? Pendapat dari Abdullah bin Mas'ud. Sudah terjadi dukhon itu. Dan pendapat Abdullah bin Mas'ud ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dia kuatkan pendapat Ibnu Mas'ud ini bahwa dukhon sudah terjadi dan tidak mungkin ada lagi. Sebagaimana hadis Nabi SAW, perkataan Abdullah bin Mas'ud yang tadi saya katakan, ada 5 perkara yang sudah berlalu, salah satunya dukhon. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat kebanyakan atau mayoritas para ulama salafan wa khalafan, baik ulama salaf atau ulama yang khalaf yang sekarang, seperti dahulu Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini juga dikuatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir. Abdullah bin Umar juga berpendapat seperti ini ya. Dukhon itu kata mereka, annad dukhan huwa minal ayatil muntadharah allati lam ta'ti ba'd. Dukhon itu adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat besar yang belum terjadi. Kapan terjadinya? Nanti sebelum matahari terbit dari arah barat, bukan dari permulaan ya. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga menggabungkan 2 pendapat ini, bahwa dukhon itu ada 2. Ada dukhon yang sudah terjadi di zaman Rasul, dan ada dukhon yang merupakan tanda-tanda kiamat, dan itu akan terjadi nanti. Dan ini adalah pendapat An-Nawawi, kemudian Imam Qurtubi dalam tafsirnya, dan juga At-Tabari juga menguatkan pendapat ini. At-Tabari punya 2 kata-kata. Dia menguatkan pendapat Abdullah bin Mas'ud, dan juga dia menguatkan pendapat ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, tetapi yang rajih wallahu a'lam, bahwa dukhon itu belum terjadi. Kali ini maksud tanda-tanda kiamat besar belum terjadi. Baik, kita akan bercerita tentang tartib dari tanda-tanda kiamat. Pertama, tanda-tanda kiamat dimulai dari munculnya Dajjal. Tidak ada satupun nabi melainkan pasti akan memperingatkan umatnya akan kemunculan Dajjal. Karena fitnah Dajjal ini fitnah yang bukan fitnah biasa, tapi fitnah luar biasa. Memfitnah setiap agama manusia. Awalnya mengaku nabi dan akhirnya mengaku Tuhan. Dan sebagian besar manusia menjadi pengikut Dajjal, terutama kaum wanita. Bagaimana tidak? Sebelum kedatangan Dajjal akan terjadi 3 tahun kekeringan. Langit ditahan sepertiganya, bumi pun ditahan sepertiganya tidak tumbuh.
Tahun kedua, langit ditahan 2/3-nya, bumi pun ditahan 2/3-nya, tidak tumbuh sehingga kering kelontak. Kemudian yang ketiga, tahun ketiga, seluruh langit ditahan dan bumi pun ditahan, semuanya tidak tumbuh. Manusia kelaparan. Disitulah Dajjal muncul. Kemudian Dajjal akan datang kepada sebuah perkampungan yang sudah hancur ekonominya, sudah tidak bisa lagi ditanami kebun dan ladangnya, tidak ada makanan yang akan dimakannya. Kata Dajjal, kalau kalian beriman kepada aku, kusuburkan tanah kalian, kugemukkan hewan-hewan kalian, kuberikan kalian pembendaharaan yang ada dalam bumi. Mau apa? Emas, perak, jamrud. Gimana orang tidak kufur saat seperti itu? Jangankan saat-saat seperti itu, ada gempa tsunami saja, datang orang Nasrani, datang orang yang hendak memurtadkan orang, hanya diberikan 1 karung beras, 1 pakaian, suruh murtad mau kadang-kadang. Ini jelas-jelas ini kondisinya kan begitu ya. Dia pasti akan menyangka Dajjal itu Tuhan. Kata Dajjal hujan, hujan. Kata Dajjal tumbuh, tumbuh. Kata Dajjal keluar emas, keluar emas. Nah, kan itu. Kalian ingin berjumpa dengan bapak dan ibu kalian yang sudah meninggal? Dajjal tinggal mengatakan kepada kuburannya, hiduplah kalian. Hidup tuh bapak kita, ibu kita, saudara kita, anak kita yang kita cintai. Tapi hakikatnya bukan mereka, itu syaitan yang tasyakul, menyerupai keluarga kita, kemudian mengatakan, nah ikutilah orang ini, dia Tuhan kita. Jadi banyak orang yang ikut Dajjal. Dari sinilah kenapa kita disuruh berlindung dari Dajjal. Setiap kita sholat, di penghujung sholat kita sebelum salam, kita berlindung dari fitnah Dajjal. Setiap hari Jumat kita disuruh membaca awal atau akhir 10 surah Al-Kahfi dalam rangka perlindungan Dajjal. Jadi Nabi SAW sudah mengatakan fitnah ini besar. Kata Rasul, kalau aku hidup ku bunuh Dajjal, tapi kalau seandainya aku meninggal, kalian yang akan melawan Dajjal, dan kalian tidak akan sanggup, karena Dajjal tidak bisa mati kecuali seorang nabi yang membunuhnya, Isa bin Maryam. Kemudian Dajjal berhasil mengalahkan Imam Mahdi, sehingga Imam Mahdi harus tinggal di Bukit Tur dan para prajuritnya yang bersembunyi. Ketika kemudian tidak ada jalan lain kecuali harus jihad, mati syahid atau hidup mulia, maka ketika menjelang subuh turunlah Isa bin Maryam. Tugasnya Isa itu yang pertama kali membunuh Dajjal. Selama 40 tahun dia akan tinggal di bumi, lain dengan Imam Mahdi 7 tahun saja. Tugas pertama membunuh Dajjal. Baru ada tugas yang lainnya, membunuh babi, mematahkan salib, dan akan memimpin kaum muslimin, dan akan memasukkan Islam sebagian ahli kitab. Wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan sebagian ahli kitab itu akan beriman kepada Islam sebelum kematian Isa. Dan Isa akan memimpin kaum muslimin setelah meninggalnya Imam Mahdi. Ketika di zaman Isa inilah, belum lagi Isa wafat, Allah kemudian hancurkan benteng yang dibangun oleh Dzulqarnain. Di balik benteng itu ada 2 kabilah besar. Satu kabilah Ya'juj dan yang kedua kabilah Ma'juj. Jumlah mereka banyak. Satu di antara kita 999 dari mereka. Banyak. Kata Rasul, kaum ini tidak bisa diperangi dan tidak bisa dibunuh, saking banyaknya. Sehingga kemudian banyak orang-orang yang di luar rasnya dibantai, dibunuh dan dimakan. Kanibal. Sampai merasa bahwa dia sudah membunuh di luar rasnya, tidak ada satupun hidup. Orang-orang yang hidup di bumi, dia sombong kemudian menatap langit dan mengatakan, qatalna man fil ardi sanaqtuluhu man fis sama. Kami sudah membunuh semua orang yang ada di bumi, kau juga ya yang di langit kami akan bunuh juga, katanya. Maka mereka mengarahkan tombak, panah, lembing, dilempar. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Mereka hendak membuat makar, Allah pun buat makar.
panah mereka disedot sampai tidak kelihatan di balik awan. Kemudian dikembalikan lagi seolah-olah ujungnya sudah berlumuran darah. Pada Allah sengaja membuat itu. Tidak ada orang yang mati. Maksudnya tidak ada makhluk yang mati di langit. Tapi mereka makin sombong, seolah-olah sudah membinasakan orang yang di langit. Maka disitulah Allah tampakkan kekuatannya. Allah kirim satu makhluk kecil namanya naghaf, ulat, masuk di tengkuknya, satu mati-mati semua. Kan gitu. Allah kok dilawan? Mana ceritanya? Siapa yang bisa melawan Allah? Ketika Ya'juj dan Ma'juj habis semuanya meninggal dunia karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ulat, maka kemudian Allah kirim burung-burung besar mengangkat jasadnya, dilempar tah ke mana wallahu alam, tah ke lautan, tah berantah di mana. Tapi kemudian Allah turunkan hujan, Allah bersihkan lagi bumi sehingga Isa bin Maryam dikembalikan lagi dalam kehidupan yang luar biasa. Tuba liman asya ba'dal masih. Beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa bin Maryam hidup, di mana cangkang delima bisa masuk orang di dalamnya. Belum tahu cangkang delima? Sebesar apalah delima itu? Kalau cangkangnya orangnya bisa masuk, berarti delimanya besar. Seperti itu buah-buahan itu. Berarti kalau buah durian antum bisa tidur tuh di cangkangnya itu. Artinya bahwa itu barokah, betul-betul barokah. Dikembalikan lagi bumi itu sebagaimana aslinya, berkah di mana-mana. Sampai Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia. Setelah Isa bin Maryam kemudian meninggal dunia, maka kemudian manusia kembali, sebagian mereka kufur dan sebagian mereka tetap beriman. Lah ketika itu orang dihebohkan karena di daerah yang sangat jauh nun di sana, di daerah barat, Hashfun bil Masyriq, di daerah timur, rupanya Allah Subhanahu wa taala kirim gempa, bukan hanya menghancurkan satu desa. Kayak Lombok itu kan satu kabupaten tuh, jadi bubur tuh. Ini bisa menghancurkan satu negara. Dari timur terdengar ada gempa satu negara rata. Maka orang pun heboh dengan berita tentang ada gempa yang bisa menghancurkan negara-negara. Baru saja mereka mendengar di arah timur itu terjadi gempa yang dahsyat, dari barat pula mereka mendengar bahwa sama di barat juga terjadi gempa hebat sehingga menghancurkan negara-negara. Setelah itu rupanya di Jazirah Arab pun terjadi gempa di mana-mana, satu dunia, sehingga orang kemudian kesulitan tempat tinggal, kesulitan ekonomi, keadaan mereka miskin. Mulailah kemudian mereka semakin jauh, maka sebagian mereka semakin kufur, tapi ada juga yang masih istiqamah di situ. Maka dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah mengingatkan mereka agar mereka tobat. Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin. Di sini letak dukhan, bukan di awal. Di sini letak dukhan. Allah tiba-tiba mengirimkan dukhan, satu dunia gelap dengan asap. Asap ini masuk ke rumah, ke gang, ke gua, ke jalan. Tidak ada satupun kecuali menghirup dukhan. Setiap hari banyak orang yang meninggal gara-gara menghirup dukhan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun mulai sadar, mereka sudah jauh dari Allah Azza wa Jalla. Mereka berdoa, Rabbana kshif anna al-adzab, inna mu'minun. Ya Allah, ini orang-orang yang ahli maksiat ini berdoa, ya Allah, angkatlah azab ini, angkatlah asap ini, kami berjanji akan beriman. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengangkat azab itu. Hanya 40 hari saja dukhan itu, tapi sudah banyak orang mati, sudah banyak terbakar kepalanya, terpanggang seperti kepala ikan. Ya.
Maka ketika dukhon, sebenarnya dukhon itu alamat terakhir bagi orang yang ingin bertobat. Karena setelah ini akan muncul alamat di mana orang sudah tidak diterima lagi tobatnya. Harusnya ketika dukhon itu dihilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya berzina berhenti berzina, yang tadinya minum khamar berhenti minum khamar, yang tadinya nyembah berhala, berhalanya dibuang, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah hilang azabnya, kufur lagi sebagian orang itu. Maka ketika di malam hari yang sangat dingin, semua manusia tidur. Ketika datang di waktu subuh, orang-orang yang beriman bangun sebagaimana kebiasaan mereka sholat subuh. Tapi orang-orang kafir munafik terlelap tidur. Baru mereka terbangun di jam-jam yang sudah lewat sholat subuh. Tapi langit masih gelap, seperti gerhana matahari total. Ditunggu sampai duhur, tidak ada juga matahari muncul. Ditunggu sampai asar, tidak muncul juga. Ditunggu sampai maghrib, tiba-tiba matahari harusnya tenggelam, tiba-tiba muncul dari arah barat. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu taubat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbi, pada hari di mana nanti akan datang tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan bermanfaat lagi. La yanfa'u nafsun iman, maka jiwa tidak lagi bermanfaat keimanan sama sekali. Baik yang sebelumnya tidak beriman atau sudah beriman tapi belum beramal soleh, kata Allah, tidak bermanfaat lagi. Kalau sudah terbit matahari dan ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 2 hari, ada yang mengatakan 3 hari, maka semua manusia menangis. Kenapa menangis? Para dai berhenti berdakwah, para ustaz berhenti mengajar, orang-orang yang minum khamar berhenti mabuk, orang yang berzina berhenti berzina. Karena mereka tahu apapun yang mereka lakukan, sekalipun mereka tobatan nasuha sesuai dengan syarat-syarat tobat, tidak bermanfaat keimanan mereka di hadapan Allah. Ketika itulah selang 1-2 hari muncul binatang yang disebut dengan dabatun minal ard. Binatang besar, dalam hadis dhaif, membawa tongkat dan stempel Sulaiman. Tongkat Nabi Musa dan stempel Sulaiman. Kalau tongkat Nabi Musa dipukulkan kepada orang kafir, di hidungnya gosong dia. Kalau stempel Sulaiman di stempel di dahinya, bercahaya dia. Hadis ini dhaif. Ya. Kemudian setelah itu manusia terbedakan mana mukmin mana kafir. Quran diangkat, Islam tinggal namanya. Tidak ada yang mengenal syariat Islam, tidak sholat, tidak zakat. Mereka mengucapkan la ilaha illallah pun karena mendengar bapak moyang mereka mengucapkan kalimat itu. Ketika sudah tidak ada salat, tidak ada haji, tidak ada apa-apa, apa yang diharapkan di dunia ini? Maka setelah itu apa yang terjadi? Maka tiba-tiba Allah kirim api dari arah Aden atau Hijaz, yang kalau di malam hari api terdiam, tapi di siang hari api itu menggiring sampai manusia tepat berdiri semua di padang yang disebut dengan Syam. Syam, negeri di mana manusia akan berkumpul di situ. Ketika itulah Rasul mengatakan la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalq. Tidak tegak hari kiamat kecuali akan ditimpakan kepada manusia yang paling buruk. Karena sebelum ini terjadi, Allah akan kirimkan angin. Angin yang sangat dingin yang akan menerpa ketiak-ketiak orang-orang yang walaupun dalam hatinya memiliki sebiji darah keimanan, meninggal. Sehingga orang-orang yang beriman tidak pernah merasakan tiupan sangkakala pertama Israfil. Yang akan merasakan tiupan sangkakala Israfil itu adalah orang-orang kafir. Dan yang pertama kali mendengar tiupan itu adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki bak minum untuk untanya. Tiba-tiba jatuh mati, disusul dengan orang yang di pasar, di jalan-jalan, kemudian di rumah-rumah. Bayangkan satu malaikat
kekuatannya sama, bahkan melebihi seluruh manusia dan seluruh jin. Kalau seluruh manusia dikumpulkan, dihidupkan kembali, seluruh jin dihidupkan kembali, kemudian kekuatan mereka dibandingkan dengan satu malaikat Israfil, maka malaikat Israfil jauh lebih kuat daripada kekuatan seluruh manusia dan jin. Sekali tiup, hancur, mati semua manusia, bahkan malaikat. Makanya Nabi SAW pernah tidak enak minum, tidak enak makan. Ditanya, kenapa Rasul? Kata Rasul, bagaimana aku akan enak makan, tidur, sementara aku memikirkan Israfil sudah siap meniupkan trompetnya, memandang matanya ke arah, siap diperintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-qari'atu mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Dan itu masuk kepada kiamat. Intinya bahwa tidak benar kalau dukun itu akan terjadi di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam. Karena jelas hadisnya juga maudhu, palsu. Kemudian tartib ulama juga, ada yang mengatakan di awal, ada yang mengatakan di tengah, ada yang mengatakan di akhir. Wallahu a'lam. Ini ijtihad para ulama. Sehingga kita tidak bisa memastikan bahwa tahun ini akan terjadi dukun yang maha dahsyat. Hati-hati, hati-hati. Persiapkan. Ya betul, kita harus persiapan. Karena kiamat bagi kita itu bukan menunggu kiamat besar, bukan, tapi kematian. Kata Nabi SAW, "Idza mata ahadukum faqad qamat kiamatu." Kalau seandainya meninggal salah seorang di antara kalian, berarti tegaklah kiamat untuk kalian. Jadi kita mempersiapkan bukan untuk kiamat besar, bukan, tapi untuk kematian kita. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak tahu meninggal di mana, tapi kematian sebuah kepastian. Idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal datang, tidak akan nunggu-nunggu. Ya. Dan setiap orang mati berarti tegaklah kiamatnya. Karena kita tahu kita akan mati, itulah makanya kita persiapan. Makanya Rasul mengatakan, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang introspeksi diri dan mempersiapkan bekal untuk sebelum kematian. Itu orang cerdas namanya. Ya. Bukan sibuk kita kumpulkan makanan untuk makan 1 tahun. Kita kumpulkan uang-uang kalian pakai emas, kita kumpulkan 1 tahun, nanti nggak ada uang lagi. Bukan. Persiapan kita ini adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Persiapkanlah dan sebaik-baik persiapanlah takwallahi azza wa jalla. Ini yang kita siapkan, takwa ini. Karena belum tentu. Ya, karena ada saja ya, nanti ini diupload di YouTube, nanti macam-macam tuh, macam-macam kan, seolah-olah kalau yang mungkin mengatakan tahun ini akan terjadi kiamat, ketika kita ngomong begini seolah-olah kita ini nggak percaya dengan kiamat. Tidak, kita percaya kiamat. Siapa yang tidak percaya kiamat? Cuman kan kiamat ini rahasia Allah, tidak tahu, Jibril aja tidak tahu kok. Ya. Kemudian mereka mengatakan bahwa ini sebentar lagi akan kiamat, karena tanda-tanda kiamat besarnya ini sudah insya Allah tahun ini akan muncul nih. Dan itu karena apa? Berawal dari memprediksi umur umat manusia atau kaum muslimin itu dari 1500 tahun supaya sama angkanya, maka kemudian diurut dari sekarang. Kalau tidak nanti akan lewat dari 1500 tahun kan? Ya, jadi harus pas dengan angkanya itu. Masalahnya kalau terjadi kan mengkhawatirkan, ya kita bertobat kepada Allah. Kalau enggak terjadi, sementara dia sudah berkuar-kuar ke sana kemari membawakan hadis-hadis maudhu umpamanya, maka kita semua yakin percaya bahwa kiamat akan datang. Bahkan kita persiapan itu untuk kiamat kita sendiri, yaitu kematian. Dan itu pasti. Ya, terkadang saling menghujat di komen itu, tidak perlu saling menghujat. Kita masing-masing belajar, masing-masing beramal. Ya, perbanyak belajar. Karena biasanya yang komen itu kan karena kurang ilmu.
hanya terpengaruh model semangat tak tentu pasal, kata orang Melayu. Tahu semangat tak tentu pasal itu? Semangat itu harus dibarengi dengan ilmu. Ya, jadi semua ada pembahasan dari para ulama, sehingga tidak bisa kemudian merasa bahwa kiamat ini pasti terjadi. Ya, bisa terjadi, bisa tidak. Itu rahasia Allah Subhanahu